Baik, pada pertemuan kedua mata kuliah data mining ini kita akan belajar mengenai dataset, apa yang dimaksud dengan dataset, lalu apa saja komponen pembentuk dataset, dan juga tipe-tipe dataset itu seperti apa, kita akan belajar pada pertemuan kedua ini. Langsung saja, jadi dataset adalah fakta dan angka. Dia adalah fakta dan angka, dapat juga disebut sebagai data mentah yang berhubungan dengan konteks suatu permasalahan. Jadi data itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah objek dan yang kedua adalah atribut. Apa yang dimaksud dengan objek? Jadi objek itu adalah record dari si table datanya. Contoh seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah dataset. Record-record ini, misalnya dari record ke-1 hingga record ke-105, dia adalah objek dari datanya. Nah, juga data itu terbentuk dari beberapa kolom. Jadi data objek ini dia dibentuk oleh beberapa kolom yang membentuknya. Di antaranya pada contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom yang membentuk suatu objek. Jadi misal ini objek 1, yang membentuk objek 1 adalah kolom yang ada pada objek row pertama ini. Di antaranya sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan type-nya. Nah, jadi ini yang disebut dengan atribut. Dia adalah pembentuk dari objek atau sifat-sifatnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kelas atau label? Jadi, kelas atau label dia termasuk atribut juga, namun kelas atau label itu dia adalah atribut khusus yang menjadi inti dari atribut objeknya. Misal, pada data satu ini, si sepal length, petal length, sepal width, dan petal width itu dia hanya data-data penunjang yang menandakan bahwa si record pertama ini dia memiliki tipe data sentosa. Biasanya si kelas ini biasanya ada yang sudah dikasih tahu atau ada yang belum gitu. Kalau yang sudah biasanya digunakan untuk proses training, dan kalau misalnya belum, biasanya kita sudah punya modelnya sehingga kita dapat melakukan klasterisasi atau melakukan proses klasifikasi sehingga kita dapat menemukan label dari datanya ini. Misal di sini sepal length-nya 5,1, sepal width-nya 3,5, petal length-nya 1,4, dan petal width-nya 0,2, menandakan bahwa si atribut-atribut ini adalah atribut yang tipenya adalah tipe bunga iris setosa gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut merupakan suatu sifat pada suatu objek data yang nilainya bisa bermacam-macam. Contohnya tadi ya, di sini atributnya sepal length. Length itu bisa diukur dengan sentimeter, 5,1 cm. Namun bisa juga dihitung dengan satuan milimeter, yakni 51 milimeter misalnya, atau mungkin bisa juga dijadikan 0,051 meter gitu. Dia dapat bernilai atau dapat diukur dalam satuan sentimeter, sentimeter, dan sebagainya. Atau mungkin atribut misalnya berat badan. Jadi berat badan itu dia bisa diukur menggunakan satuan kilogram, dapat diukur dengan satuan gram, atau juga dapat diukur dengan satuan misalnya desigram gitu. Atau mungkin dengan satuan LBS ya kalau di luar negeri ya, LBS. Nah, jadi pengukuran nilai atribut bisa berbeda-beda. Misalnya tinggi badan diukur dengan sentimeter maupun feet, lalu suhu bisa diukur juga dengan satuan Celcius maupun Kelvin gitu. Nah, tipe data atribut dibagi menjadi dua, diantaranya tipe atribut kualitatif, discrete, dia bisa dibilang kategorikal. Dia tidak berbentuk angka ya, kategorikal. Kategorikal, dia bentuknya biasanya huruf atau kalimat, dia huruf bentuknya. Atau juga simbol-simbol. Ada angka, misalnya angka 1 atau angka 0, biasanya ini bukan bermaksud atau bukan dimaksud angka, melainkan dia hanya sebagai simbol. Misalnya simbol boolean, 1 untuk true, 0 untuk false misalnya. Jadi dia hanya simbol saja, adapun kalau misalnya ada angka pun gitu, untuk tipe data atribut ini. Atau tipe data kualitatif, discrete.
Dan tipe data diskrit ini juga dibagi dua menjadi tipe data nominal dan tipe data ordinal. Lalu tipe data yang kedua ada tipe data kuantitatif, yaitu numerik. Dia angka ya. Jadi dia nilainya itu adalah sebuah angka. Tipe data kuantitatif atau numerik juga dibagi menjadi dua, diantaranya ada tipe data interval dan tipe data rasio. Apa saja perbedaan dari tipe data tersebut? Mari kita pelajari. Nah, tipe data yang pertama adalah tipe data nominal. Jadi data nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorikal. Dia tidak berbentuk angka, ya, dia berbentuk huruf ataupun simbol, dan tidak dapat dihitung secara matematis. Kita tidak dapat melakukan operasi matematis pada tipe data nominal ini. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Misal pada objek manusia atau objek penduduk misalnya, terdapat beberapa kolom, diantaranya ada kolom agama misalnya, atau kolom jenis kelamin misalnya. Nah, tentu saja setiap manusia atau setiap penduduk itu harus memilih jenis kelaminnya satu gitu. Misal dia terlahir sebagai laki-laki, maka jenis kelamin yang akan ditulis pada database kependudukannya adalah laki-laki. Kalau misalnya perempuan, dia akan ditulis perempuan gitu. Jadi tipe data atau kolom seperti itu yang disebut dengan tipe data nominal gitu ya. Adapun tipe data nominal itu memiliki sifat, diantaranya sifat mutually eksklusif dan sifat exhaustive. Apa yang dimaksud dengan mutually eksklusif? Jadi mutually eksklusif itu record harus masuk ke salah satu nilai data nominal. Misalnya pada KTP, jenis kelamin itu harus masuk antara laki-laki atau perempuan. Tidak boleh keduanya. Jadi dia tidak boleh milih, tidak boleh ditulis keduanya, misalnya laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh. Dia tipe datanya atau nilainya itu harus satu di antara kedua himpunan value-nya itu, misalnya laki-laki atau perempuan. Misalnya kalau agama yang diakui di Indonesia ada 6, dia harus salah satu di antara agama tersebut. Dia tidak boleh menuliskan dua agamanya misalnya. Jadi tipe sifat dari tipe data nominal itu seperti itu. Lalu sifat yang kedua adalah exhaustive. Jadi exhaustive itu berarti tidak boleh ada data yang memiliki nilai selain himpunan yang ditentukan. Misalnya pada KTP tidak boleh ada yang memiliki jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki misalnya himpunan nilainya itu hanya laki-laki dan perempuan. Sehingga pada saat kita menuliskan value dari si data nominal ini, kita tidak boleh menuliskan selain laki-laki atau selain perempuan ini. Misalnya tidak ada kelamin, TK, ini tidak boleh dituliskan di record atau di kolom nominalnya, karena dia di himpunan nilainya hanya ada laki-laki atau perempuan. Hanya boleh memilih ini dua saja, tidak boleh di luar ini. Di luar himpunan value-nya. Tipe data yang kedua adalah tipe data ordinal. Jadi tipe data ordinal itu adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan. Dia dapat di ranking. Bersifat kategorikal dan tidak boleh dihitung secara matematis. Tentunya saja kategorikal, dia tidak berbentuk angka. Contohnya jenjang sekolah, SD, SMP, SMA. Tentu saja SD itu lebih rendah daripada SMP tingkatannya. SMP itu lebih tinggi daripada SD, dan SMA itu lebih tinggi daripada SMP ya, tentu saja. Jadi dia dapat diurutkan atau dapat memiliki tingkatan. Tingkatannya itu SD itu sebelum SMP, SMP itu sebelum SMA, atau sebaliknya gitu. Adapun contoh lain dari tipe ordinal misalnya jenjang pendidikan. Misalnya pendidikan dasar, jenjangnya lebih rendah daripada jenjang pendidikan diploma. Terusnya sampai S1, S2, dan S3. S3 memiliki jenjang yang lebih tinggi daripada S2 dan S1. Jadi dia dapat diurutkan atau memiliki tingkatan. Kalau si data ordinal ini. Lalu tipe data interval. Data interval mirip dengan ordinal, memiliki urutan atau tingkatan. Perbedaannya, data interval ini dapat dijelaskan secara matematis, dia berbentuk angka, bersifat nominal. Jadi dia dapat dijelaskan secara matematis, dan dapat dihitung secara matematis juga ya, dapat dijelaskan dan dihitung secara matematis. Lalu yang harus diperhatikan juga, tipe data interval ini dia tidak dimulai dari angka 0. Ini nanti akan menjadi pembeda antara data interval dan data rasio. Misalnya nilai IQ. IQ si A misalnya 120 dan IQ si B misalnya 110.
kita dapat merankingnya atau kita dapat mengurutkannya bahwasanya si A itu IQ-nya lebih tinggi daripada si B. Maka si A itu kecerdasannya lebih tinggi daripada si B. Juga kita dapat melaksanakan atau dapat menghitung secara matematis si tipe data interval ini. Misalnya IQ si A 120, IQ si B 110. Kita lakukan operasi matematis, kita cari selisihnya, misalnya 120 dikurang 10, yakni 10. Maka bisa kita dapatkan informasi bahwasanya selisih atau jarak IQ dari si A dan si B adalah 10. Jadi kita bisa dapat maksud lain dari data ini gitu. Kalau si tipe datanya itu interval. Namun dia tidak dimulai dari angka 0 ya. Tentu saja. IQ itu tidak ada manusia ber-IQ 0. Siapa rendah tuh IQ itu 20, 30, sampai 50, saya nggak ngerti. Cuma tidak ada IQ itu yang nilainya 0. Atau mungkin suhu. Suhu itu range-nya mulai dari minus sampai puluhan kan. Tidak mungkin suhu Celcius itu dia berakhir di 0. Gitu. Jadi dia suhunya tuh 0. Ada sih suhu 0, cuma kan dia ada yang lebih rendah daripada 0. Nanti itu yang akan menjadi pembeda antara data interval dan data rasio. Gitu. Lalu data rasio. Data rasio sangat mirip dengan interval, bahkan sulit membedakannya ya. Lalu data rasio juga perbedaannya adalah nilai pada data rasio ini dimulai dari titik 0. Jadi dia tidak memiliki nilai minus ya, si data rasio ini. Bersifat nominal atau bentuknya angka dan dapat dihitung secara matematis. Kita dapat melakukan operasi secara matematis. Contohnya tinggi badan dimulai dari 0 kg sampai sekian kilogram. Mohon maaf, 0 sampai sekian sentimeter. Berat badan dimulai dari 0 sampai sekian kilogram. Gaji dimulai dari sekian atau 0 rupiah sampai N rupiah. Lalu barang terjual, misalnya barangnya yang sudah terjual itu pasti dimulai dari 0. Kalau misalnya barang yang sudah terjual, ditambah 1, 1, 1, sampai seterusnya. Dia tidak ada barang terjual yang nilainya minus ya. Ada juga stok barang kalau misalnya dia berkurang sampai habisnya dia angka terakhirnya atau nilai akhirnya dia pasti 0, dia tidak mungkin minus, itu stok barang juga. Nah, adapun tingkatan dari pengukuran tipe-tipe data yang tadi sudah dijelaskan diantaranya, ini level of measurement adalah tingkat pengukuran, dia ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi data nominal ini, data mungkin saja hanya dapat diklasifikasikan saja. Data may only be classified. Contohnya misalnya, jersey number of football player, nomor punggung pemain sepak bola. Dia tidak mungkin didapatkan maksud lain, misalnya si pemain dengan nomor punggung 7 itu sudah pasti lebih jago daripada pemain dengan nomor punggung 10. Karena nomor 7 itu lebih kecil daripada 10. Tidak ada. Belum tentu kan nomor punggung 7 itu lebih jago daripada nomor punggung 10. Jadi meskipun dia bersifat angka ataupun dia bersifat simbol, dia tidak bisa mendapatkan maksud tertentu gitu. Lalu contoh yang kedua adalah tipe data yang ordinal. Jadi tipe data ordinal itu dia tingkat ukurannya data are ranked, dia dapat di ranking. Contohnya seperti tadi, seperti SD, SMP, SMA, S1 sampai S3. Lalu interval, meaningful difference between value, dia memiliki maksud antar value-nya itu. Dia dapat di ranking juga, namun dia dapat memiliki arti gitu. Antar value-nya itu jarak atau range dari value-nya itu sangat berarti. Contohnya seperti tadi IQ 120 dan IQ 110. 120 punya si A dan 110 punya si B. Mengindikasikan bahwasannya si A itu lebih tinggi IQ-nya 10 dibandingkan si B gitu. Tipe data interval itu dapat mendapat maksud seperti itu. Lalu tipe data rasio, meaningful zero point and ratio between value. Jadi si 0 itu sangat berarti sekali ya. Dia memiliki nilai 0 absolut. Contohnya adalah jumlah pasien. Lalu juga contohnya jumlah dari jumlah telepon oleh si sales. Si sales tuh nelpon udah berapa kali gitu. Lalu jarak distance to class dan lain sebagainya. Lalu materi yang selanjutnya adalah sebaran data.
Jadi sebaran data di data mining ini, sebaran data itu sangat berpengaruh sekali ya. Bahkan sebaran data ini dapat mempengaruhi knowledge atau pola atau model yang didapat di akhirnya nanti. Jadi kan inti dari data mining ini kita akan mencari satu model atau kita dapat mencari satu knowledge sehingga model atau knowledge itu dapat digunakan untuk memprediksi ataupun mengklasifikasikan suatu permasalahan tertentu gitu. Nah, si model, kualitas model atau kualitas knowledge yang nanti didapat itu dia diantaranya dipengaruhi oleh sebaran data ini. Istilah-istilah pada sebaran data diantaranya adalah central tendency, merupakan titik tengah dari distribusi data. Untuk mencari sentra tendensi atau titik tengah ini, teman-teman dapat menggunakan rumus mean, modus, dan median pada objek-objek yang terdapat pada datasetnya. Lalu yang kedua adalah ukuran dispersi atau ukuran distribusi data. Jadi data itu apakah dia tersebar hanya pada satu titik saja, ataupun data itu tersebar pada titik-titik yang saling berjauhan. Jadi ukuran dispersi itu yang paling umum untuk mengukurnya, kita dapat menggunakan instrumen standar deviasi, varian, dan range. Lalu perbedaan atribut dan kelas. Atribut merupakan faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label target itu terjadi. Misal di sini atributnya default borrower, pinjaman ya. Dia akan diberi pinjaman atau tidak. Nah, jadi dia akan diberi pinjaman atau tidak ini, dia merupakan suatu kelas, suatu maksudnya. Nah, sedangkan si atribut ini dia adalah penunjangnya, penunjang sehingga si objek pertama ini, misalnya customer pertama ini, yang mengakibatkan dia tidak dipinjamkan dana. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya adalah atribut-atribut ini. Misalnya atribut yang pertama adalah refund. Atribut yang kedua dia statusnya sudah menikah apa belum. Status yang ketiga adalah jumlah pajaknya. Nanti dia akan dianalisis sehingga dia akan diberi pinjaman atau tidak dari atribut atau nilai-nilai atribut tersebut. Sedangkan kelas adalah atribut yang akan dijadikan target, dan kelas ini sering disebut sebagai label. Jadi kelas juga bisa disebut dengan label. Dia hasil akhirnya, jadi si kelas ini. Dia adalah atribut yang akan nantinya dicari. Lalu jenis dataset dibagi lagi menjadi dua, ada yang jenisnya private dan jenisnya public. Jenisnya private, dataset dapat diambil dari organisasi yang dijadikan objek penelitian seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Jadi biasanya dataset yang private ini biasanya disediakan oleh klien atau instansi yang meminta kita untuk mengolah datanya. Lain halnya dengan data publik. Jadi data publik itu dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat internet. Jadi dataset dapat diambil dari repository publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Biasanya si dataset ini dia adalah kontribusi dari si peneliti-peneliti data mining. Mereka sudah memiliki izin untuk mempublikasikan data-data ini, lalu mereka publikasikan dengan tujuan atau dengan maksud menambah pengetahuan atau menambah kontribusi bagi ilmu pengetahuan data mining agar komunitas dapat menggunakan data-data ini untuk praktek atau untuk belajar gitu. Adapun repository data mining diantaranya ada di www.ics.uci.edu. Ini sangat terkenal sekali ya. Ketika saya dulu kuliah S2, web ini juga sangat direkomendasikan oleh dosen-dosen saya. Lalu ada juga ACM KDD, sikKDD.rg seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu karakteristik himpunan data. Himpunan data atau dataset mempunyai beberapa karakteristik umum. Di antaranya dimensionality, ada juga sparsity, dan resolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan karakteristik ini? Jadi dimensionality itu merupakan dimensi dari sebuah dataset
yakni jumlah dari atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Contohnya ada dataset dengan yang memiliki atribut 3, maka dimensinya adalah 3 dimensi, karena dia memiliki 3 buah atribut. Sedangkan untuk dataset yang memiliki misalnya 5 buah atribut, maka dia memiliki 5 dimensi. Jadi dimensi itu diukur dari jumlah kolom atau jumlah atribut yang dimiliki oleh satu objek. Lalu data dengan jumlah dimensi kecil punya kecenderungan berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut dengan course of dimensionality. Jadi semakin tinggi dimensi, waktu eksekusi dan treatment untuk mengeksekusinya, treatment untuk melakukan pengolahan datanya pun semakin rumit gitu. Maka di sini disebut dengan kutukan dimensi data. Gitu. Untuk itu, pada tahap preprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Jadi nanti akan ada lagi satu proses di mana hanya diambil dimensi-dimensi atau atribut-atribut yang perlu saja, atribut-atribut yang paling berpengaruh saja. Jadi nanti teman-teman akan belajar lagi ilmu mengenai reduksi dimensi ini yang disebut dengan PCA, practical component analysis, lalu ada juga SDV, singular decomposition value, dan lain sebagainya. Ini ilmunya lebih ke ilmu statistiknya nanti. Lalu sparsity. Sparsity itu adalah sebaran dari si datanya. Kalau tadi dimensi adalah jumlah atributnya. Kalau sparsity itu adalah lebih ke kerenggangan datanya. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, data asimetris itu seperti ini ya. Jadi datanya dia hanya ada di kelonjakan datanya itu hanya ada di satu momen atau satu titik saja. Dia tidak tersebar datanya gitu, tidak merata gitu, tidak merata seperti ini, melainkan dia hanya tersebar pada satu momen atau satu titik saja. Jadi data dengan fitur asimetris ini kebanyakan atribut dari satu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1%. Dia hanya kurang dari 1% punya nilai tidak 0. Jadi sisanya tuh 0. 99, sekian persen itu dia memiliki nilai 0. Sparsity mempunyai banyak keuntungan dalam waktu komputasi. Kenapa seperti itu? Karena datanya itu renggang ya. Datanya renggang. Jadi prosesor itu dia menjalankannya hanya satu record data atau satu objek data saja. Dia terus sampai ke ujung itu hanya sedikit data. Lain halnya kalau misalnya datanya itu ngegumpel atau datanya itu berkumpul di satu titik, misalnya di titik ini saja. Misalnya di sini ada jutaan data. Sedangkan di yang lainnya itu dia nggak ada datanya misalnya. Dia tidak menjalankan proses apapun. Namun ketika si prosesor dia mau mengecek di bagian sini, ternyata datanya tuh banyak banget ngumpul di situ. Maka prosesor akan bekerja lebih. Lalu yang ketiga adalah resolusi atau resolution. Resolusi dari si data. Jadi misal sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Misal, pola dalam data bergantung pada level resolusinya. Jika resolusinya baik, tidak ada perbedaan atau halus. Pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusinya kasar, pola juga tidak akan hilang. Misalnya, data A dia memiliki atributnya misalnya tinggi badan 70 kg, 170 cm. Lalu berat badan 70 kg. Sama halnya dengan si objek-objek B, C, hingga E misalnya ada 4 buah objek misalnya. Hingga E misalnya. Dia tingginya tuh mirip-mirip gitu, 170 juga atau mungkin 170,1 si tingginya. Lalu misalnya yang C 170,01 misalnya. Tingginya tuh tipis banget gitu pembedanya gitu. Perbedaannya itu tipis banget gitu. Misalnya 170 cm juga. Saya berat badannya juga sama, tipis gitu. Pembedaannya 70 kg, sekian misalnya. Jadi dia antar satu dan yang lainnya tuh seperti homogen gitu. Jadi antar satu dan yang lain tuh hampir sama gitu. Dia hanya selisihnya tuh tipis banget. Maka dapat dikatakan si resolusi datasetnya itu memiliki resolusi dataset yang tinggi gitu. Detail gitu, tinggi resolusinya. Lain halnya dengan resolusi yang rendah. Misalnya resolusi yang rendah itu
si A punya nilai ulangan misalnya nilai ulangan NU misalnya, nilai ulangan 0. Nah, si B itu memiliki nilai ulangan 90. Nah, kan ini beda banget kan nilainya, jauh banget gitu nilainya 0 dan 90. Dan misalnya di ke-40 datanya tuh misalnya ada 40 mahasiswa gitu. Dan di 40 data itu, datanya seperti itu, 0, 90, 0, 90, 0, 90. Tidak ada sebaran data. Maka dapat dikatakan resolusi datanya itu rendah gitu ya. Jadi dia tidak halus gitu, rendah. Adapun jenis-jenis dataset diantaranya ada data matriks, data dokumen, data transaksi, dan data graf dan data terurut. Yang pertama adalah data matriks. Jadi data matriks itu jika objek pada data mempunyai himpunan atribut numerik yang sama, maka pada objek data tersebut dapat dianggap sebagai titik-titik dalam ruang multidimensi, di mana masing-masing dimensi menyatakan satu atribut yang berbeda. Dataset tertentu dapat dinyatakan dengan matriks N kali M, di mana N merupakan baris objek dan M merupakan kolom dari objek. Contoh dari data matriksnya sebagai berikut. Jadi dia tidak lagi hanya atribut saja, melainkan satu atribut pun dapat berbentuk sebuah matriks gitu ya. Contoh implementasi dari data matriks itu misalnya pada barcode. Barcode ini dia menggunakan contoh data matriks. Lalu data dokumen, di mana dalam tipe data dokumen, tiap dokumen menjadi satu vektor term. Jadi misalnya pada satu dokumen, satu buku, satu term atau satu kata itu menjadi satu atribut pada data dokumen itu. Misal, pada majalah A, itu terdapat kalimat yang. Nah, maka yang itu akan menjadi sebuah atribut dari si dataset dokumen tersebut. Contohnya di sini, dokumen 1 dia ada kata term sebanyak 3 kali. Jadi dia di dokumen 1 ini ada kata term sebanyak 3 kali, kata quote sebanyak 0 kali, dan lain sebagainya. Nah, nilai dari tiap komponen menyatakan berapa kali kemunculan term tersebut dalam satu dokumen. Makanya pada pengolahan data dokumen ini, atau yang disebut dengan text mining, biasanya text mining ini dia memerlukan satu research atau satu environment pengolahan data yang sangat besar atau sangat powerful. Misalnya dia menggunakan cluster computing. Dia menggunakan komputer yang prosesornya itu sangat tinggi, memorinya itu sangat tinggi. Karena dalam pemrosesannya itu sangat berat sekali. Dan juga biasanya kata-kata atau atribut-atribut kata ini dia disebutnya dengan singkatan corpus. Corpus ya. Corpus. Biasanya ini adalah corpus gitu ya, kalau di text mining disebutnya. Lalu ada juga data transaksi, merupakan sebuah tipe khusus dari data record data, di mana tiap record transaksi meliputi satu set item. Jadi di atributnya itu tidak bernilai satu saja, melainkan atributnya itu dalam bentuk himpunan. Gitu. Contoh misalkan pada sebuah toko kelontong, himpunan produk yang dibeli oleh seorang pelanggan dalam satu kali belanja merupakan satu transaksi. Selama produk yang dibeli tersebut adalah item. Misalnya di sini, untuk ID pembelian 1, item yang dibeli adalah roti, soda, dan susu. Jadi ini tuh dianggap satu nilai atribut items gitu. Dia atribut ya. Atribut. Nah, jadi ciri khas dari data transaksi ini, dia nilai atributnya itu dalam bentuk himpunan belanja atau himpunan data. Gitu. Tidak hanya dalam satu value saja, dia adalah himpunan value. Lalu yang ketiga adalah data graph. Data graph merupakan data dalam bentuk graph yang terdiri dari simpul dan node dan rusuk edge, yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML link, struktur molekular, social network mining, dan lain sebagainya. Contohnya, implementasi data graph, misal kita akan mendiscovery atau kita akan mencari tahu seseorang atau user itu dalam satu web itu dia akan membuka halaman apa saja. Misalnya halaman yang pertama adalah halaman home. Misalnya halaman home. Nah, si user ternyata punya kecenderungan setelah membuka halaman home, dia akan membuka halaman profil misalnya.
Lalu setelah membuka halaman profil, biasanya dia membuka halaman registrasi misalnya. Setelah halaman registrasi dia membuka halaman submit. Nah, dia kan seperti rute gitu ya, seperti nge-link ya dari node satu ke node yang lain. Simpel. Jadi simpel itu misalnya si ininya ya, si homepage-nya. Sedangkan si link-nya itu dia akan kemana dari homepage ini, dia mau kemana lagi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan data graph. Hal ini juga biasanya diterapkan pada social network mining. Contohnya Twitter gitu ya. Biasanya di Twitter itu satu tweet itu dia akan terhubung dengan tweet-tweet lain. Biasanya kan orang-orang dari si A dia nge-tweet, lalu si B akan membalas si tweetan si A itu kan, atau mungkin si B itu bakal nge-retweet si A itu, sehingga nanti akan terbentuk simpul-simpul tersebut dan not-not tersebut. Nah, biasanya ini yang digunakan untuk social network mining. Lalu yang terakhir adalah data terurut. Ini kurang T ya, terurut. Jadi data terurut merupakan data-data yang memperhatikan urutan atau nilai-nilainya. Yang termasuk dalam data terurut adalah genomic sequence atau data genom, atau juga spatiotemporal data. Misalnya pada DNA ya, DNA manusia itu kan DNA itu tersusun dari genomic sequence. Di antaranya ada timin, sitosin, guanin, adesin, dan lain sebagainya. Nih, sebagai dicontoh sebagai berikut. Biasanya setelah setelah sitosin muncul, dia akan diikuti oleh timin atau oleh adenin misalnya, diikuti gitu. Atau oleh guanin diikuti. Nah, itu akan menjadi sebuah sequence atau sebuah urutan. Jadi datanya terurut. Biasanya si data terurut atau si data sequence ini digunakan pada bioinformatik. Jadi nanti akan ada satu cabang baru yang dinamakan bioinformatik. Cabang ilmu itu merupakan cabang ilmu dari ilmu data mining, dari mata kuliah data mining. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Minggu depan kita akan belajar mengenai preprocessing data. Kita akan belajar mengenai cleansing data, normalisasi data, dan lain sebagainya. Baik, saya cukupkan untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.